Setelah Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu melihat tanda itu, fa'amana bih, lantas dia pun beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Langsung masuk Islam. 3 tanda yang dia ketahui tentang Nabi akhir zaman itu semuanya terbukti dan akhirnya dia menyatakan diri sebagai orang yang beriman. Jadi muslim. Tapi statusnya masih hamba sahaya, masih budak. Wa kana lil Yahudi. Beliau ini adalah milik seorang Yahudi yang ada di Madinah. Hamba sahaya. Fashtarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi kaza wa kaza dirhaman. Lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam membeli Salman ini dari Yahudi pemiliknya itu dengan beberapa dirham. Tidak disebutkan berapa dirham. Kemudian ala an yaghrisa nakhlan. Selain dibayarkan beberapa dirham, ada syarat lain supaya Salman ini dibebaskan. Beliau ditugaskan untuk menanam kurma di sebuah kebun kurma. Jadi dia diperintahkan untuk menanam kurma. Dalam satu riwayat disebut 200 pohon kurma dia harus tanam sebagai syarat pembebasan dia dari hamba sahaya, dari perbudakan. Riwayat lain mengatakan 300 pohon kurma. Ada riwayat lain mengatakan 500 pohon kurma yang harus dia tanam di sebuah kebun supaya dia bisa terbebas. Faya'malu Salman fihi hatta tut'im. Kemudian syaratnya Salman harus bekerja di kebun itu, merawat tanaman kurma tersebut sampai berbuah. Nah, kalau selesai itu berarti terbebas dia dari perbudakan. Ini menjadi orang yang merdeka, tidak lagi menjadi hamba sahaya. Nah, maka akhirnya Rasulullah sangat berharap Salman ini terbebaskan karena ini sahabat Rasulullah yang punya potensi yang luar biasa. Orangnya cerdas, berilmu, bahkan senior, usianya cukup tua itu Salman Al-Farisi. Dia termasuk mukhadram. Mukhadram itu orang yang hidup 50, setengah usianya hidup pada zaman jahiliyah dan setengahnya lagi hidup pada masa Islam. Jadi ada sahabat-sahabat Rasulullah 50 tahun hidup pada masa jahiliyah dan 50 tahun hidup pada masa Islam. Usianya begitu lama hidup. Dan sahabat ini potensinya luar biasa. Rasulullah ingin dia cepat-cepat merdeka. Akhirnya dibantu oleh Nabi dan para sahabat. Ya. Sehingga ada sahabat yang menyumbangkan bibit kurma itu untuk Salman supaya ditanam. Ada yang menyumbang 10 bibit, 5 bibit. Kerjasama mereka membantu Salman supaya dia terbebas dari perbudakan. Bahkan Nabi sendiri membantu Salman. Cara Nabi membantu adalah menanami kurma-kurma itu. Nabi yang menanam kurma tersebut di kebun Yahudi tadi. Nabi yang tanam dengan tangannya yang mulia itu. Fagharasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nakhil. Maka Nabi pun menanam kurma-kurma tadi, bibit-bibit kurma tadi. Illa nakhlatan wahidah, kecuali satu bibit kurma, gharasaha Umar, yang ditanam oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Fahamalatin nakhlu min amiha wa lam tahmilin nakhlah. Kurma yang ditanam oleh Rasulullah, yang ratusan batang itu ditanam oleh Rasulullah, semuanya berbuah. Berhasil. Tinggal satu kurma yang ditanam oleh Umar bin Khattab tidak berbuah. Ini bukan artinya Umar bin Khattab ini orang yang tidak berkah. Jangan pula nanti hadis ini kita jadikan sebagai alasan berarti Umar bin Khattab ini sahabat Nabi yang tidak baik. Kurma saja dia tanam tidak berbuah. Yang ditanam oleh Rasulullah semuanya berbuah, kecuali satu kurma, batang kurma yang ditanam oleh Umar bin Khattab tidak berbuah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma sya'nu hadhihi an-nakhlah?" Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ada apa dengan kurma yang satu ini?" Faqala Umar berkata, "Ya Rasulullah, ana gharastuha." Ya Rasulullah, aku yang menanamnya. Fanaza'aha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fagharasaha fahamalat min 'amiha. Akhirnya kurma yang ditanam oleh Umar itu dicabut kembali oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi menanamnya kembali dengan tangannya yang mulia dan akhirnya kurma itu pun berbuah pada tahun tersebut. Akhirnya semua kurma tadi berbuah dan lengkaplah syarat sudah. Salman menjadi orang yang merdeka dengan syarat-syarat yang telah dipenuhi tadi.
Ini menunjukkan Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan ingin menghina Umar bin Khattab, tapi ingin memperlihatkan kemukjizatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Umar tetap sebagai sahabat yang mulia. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, walaupun kisah hadis ini panjang, tapi yang menjadi persoalan di sini adalah tentang khatamun nubuwah, tanda kenabian, stempel kenabian yang ada di pundak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disaksikan sendiri oleh Salman Al-Farisi. Ini salah satu riwayat tentang khatamun nubuwah. Walaupun hadis ini yang riwayat Tirmizi, Ali bin Husain bin Waqid ini orang yang dipercaya, akan tetapi dia melakukan kekeliruan. Dia orang yang amanah, tapi kadang-kadang sering melakukan kekeliruan dalam periwayatannya. Tapi hadis ini diperkuat oleh riwayat lain, riwayat Imam Ahmad dari jalur yang lain, dan sanadnya disahihkan oleh Al-Busiri dalam kitab Ittihaful Khiyarah. Jadi secara umum hadis ini bisa kita jadikan hujjah karena ada ulama hadis yang memperkuat riwayat ini dengan jalur periwayatan yang lain. Jadi aman untuk kita ceritakan, tidak ada masalah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan dengan hadis ke-22. Diriwayatkan dari Muhammad bin Bashar. Muhammad bin Bashar meriwayatkan dari Bishr ibnul Waddah. Bishr ibnul Waddah meriwayatkan dari Abu Aqil Ad-Dawraqi dari Abi Nadrah. Dia berkata, Sa'altu Aba Sa'idin Al-Khudri. Aku pernah bertanya kepada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Ini sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. An khatami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah bertanya kepada Abu Sa'id tentang khatam Rasulullah, tentang tanda kenabian yang ada di tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, Abu Sa'id Al-Khudri berkata, kana fi zahrihi bad'atun nashizah. Tanda kenabian itu ada di tubuh Nabi, ada di pundak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bad'atun nashizah, yaitu berbentuk tonjolan yang menonjol yang ada di punggung Rasulullah atau yang ada di pundak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini juga penuturan dari Abu Sa'id Al-Khudri, orang yang menyaksikan. Ya, sudah banyak sahabat-sahabat yang menyaksikan tanda itu dan masing-masing bercerita sesuai dengan apa yang dilihatnya. Walaupun dengan redaksi yang berbeda-beda, tapi antara satu sama lain saling menguatkan. Kemudian hadis 23 diriwayatkan dari Ahmad ibnul Miqdam. Beliau meriwayatkannya dari Hammad bin Zaid. Beliau meriwayatkannya dari Asim Al-Ahwal. Asim meriwayatkannya dari Abdullah ibni Sarjis. Dia berkata, Ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa fi nasin min ashabi. Ketika itu Nabi bersama para sahabatnya. Fadurtu hakadha min khalfi. Kemudian aku berputar mengitari tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia berputar mengitari tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengelilingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'arafa allazi urid. Lantas Nabi mengetahui apa yang ingin aku lihat. Jadi sahabat tadi mengelilingi tubuh Rasulullah, dia ingin melihat tanda kenabian itu di tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi pun tahu bahwa sahabatnya ini ingin melihat khatam yang ada di tubuhnya. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu? Fa'alqar rida an zahrihi. Nabi kemudian menjatuhkan atau melepas rida yang ada di atas tubuhnya. Rida ini pakaian yang menutupi badan bagian atas. Kalau kita berhaji itu ada pakaian ihram ya, yang menutupi bagian bawah itu disebut izar, yang sering diterjemah dengan sarung. Izar, menutupi bagian bawah. Yang menutupi tubuh bagian atas itu, kain yang menutupi bagian atas itu disebut rida. Rida ya. Jadi Nabi melepaskan ridanya itu sehingga terlihatlah khatam ataupun tanda kenabian yang ada di
pundak beliau. Sengaja Nabi lakukan itu supaya sahabatnya bisa melihat. Fara'aitu, kata Abdullah bin Sarjis tadi, fara'aitu mawdi'al khatam ala katifaihi. Lantas aku pun bisa melihat posisi khatam yang ada di kedua pundak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mislal jum'i, seperti satu genggam atau segenggam, haulaha khilan. Ya, khilan ini maksudnya di sekitarnya itu ada khilan, ada semacam tahi lalat besar. Ya, tahi lalat berukuran besar. Ka'annaha sa'alil, seakan-akan khatamun nubuwah itu seperti bagian tubuh yang menonjol, keras dan kuat. Nah, ini apa yang dilihat oleh Abdullah bin Sarjis. Faraja'tu hatta istaqbaltuhu. Kemudian aku pun kembali ke hadapan beliau setelah dia puas melihat tanda kenabian dari belakang tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia pun kembali menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia berkata, "Faqultu ghafarallahu laka ya Rasulullah." Semoga Allah mengampunimu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala walak. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan walaka, dan semoga Allah mengampuni dosa-dosamu. Faqala al-qaum, maka kemudian berkatalah orang-orang yang ada di situ kepadanya, kepada Abdullah bin Sarjis ini. Astaghfara laka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memohonkan ampun untukmu kepada Allah? Jadi orang-orang yang mendengar cerita Abdullah bin Sarjis ini merasa ingin seperti Abdullah bin Sarjis, beruntung dia mendapatkan doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Doa ampunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau seseorang itu didoakan oleh Nabi tentu mustajab. Ketika seseorang didoakan ampunan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pasti doa Rasulullah itu mustajab. Dan ini merupakan satu kemuliaan bagi Abdullah bin Sarjis mendapatkan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga membuat sahabat-sahabatnya, orang yang mendengarkan kisah itu merasa begitu kagum ya kepada Abdullah bin Sarjis. Abdullah bin Sarjis mengatakan, "Na'am, iya, Rasulullah telah mendoakan ampunan untukku. Walakum, dan jangan lupa, doa Rasulullah juga untuk kalian." Jadi sebenarnya yang didoakan oleh Rasulullah itu bukan sahabatnya saja, tapi kita pun demikian. Kita sebagai umatnya yang hidup sekarang ini, yang tidak bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mendapatkan doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena dalam surah Muhammad ayat 19, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabinya, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wastaghfir li dzambik walil mu'minina wal mu'minat." Wahai Muhammad, mohonlah ampun kepada Allah terhadap dosa-dosamu, walil mu'minin, dan mohonlah ampun bagi orang-orang yang beriman laki-laki maupun perempuan. Jadi ini perintah Allah kepada Nabi agar Rasulullah memohon ampunan untuk kita semua, untuk umatnya, orang-orang yang beriman baik laki-laki maupun perempuan. Inilah yang dikatakan oleh Abdullah bin Sarjis tadi. Saya mendapatkan doa Rasulullah langsung, tapi Rasulullah juga mendoakan kalian, ya, mendoakan umatnya. Ini kisah yang kesekian terkait dengan tanda kenabian, khatamun nubuwah yang ada di tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah disaksikan oleh para sahabat yang mulia. Dengan berakhirnya hadis ke-23 tadi, maka berakhirlah hadis tentang khatamun nubuwah ini. Hadis tentang khatamun nubuwah berdasarkan hadis-hadis yang sahih. Nanti akan ada juga hadis-hadis lain, walaupun tidak kuat, bahkan ada yang lemah, dan hadis-hadis yang palsu tentang khatamun nubuwah. Umpamanya hadis yang mengatakan di tanda kenabian itu ada tulisan Muhammad Rasulullah. Ini hadisnya tidak benar. Jadi dia sekedar tanda saja. Punya warna khusus, ukurannya sudah dijelaskan dalam hadis sahih. Kemudian di sekitarannya ada apa, di bagian mana letak di tubuh Rasulullah, itu saja. Tidak ada tulisan tertentu di situ. Misalnya ada hadis yang mengatakan di situ ada tertulis Muhammad Rasulullah, tertulis seperti tato begitu di tanda itu berarti tidak benar. Atau tertulis di situ berjalanlah maka kamu akan menang dan sebagainya. Ada tulisan-tulisan tertentu di tanda itu hadisnya tidak bisa dipegang. Jadi apa yang telah disampaikan di sini ya berdasarkan hadis-hadis yang sahih tentang khatamun nubuwah,
Ini saja yang kita ceritakan dan ini saja yang kita yakini sebagai tanda kenabian. Al-Hafiz Burhanuddin Al-Halabi pernah ditanya, apakah cincin kenabian itu khusus bagi Nabi? Atau Nabi-Nabi yang lain juga ada cincin tersebut? Jadi menurut pendapat yang kuat, bahwa cincin kenabian itu, khatamun nubuwah itu hanya khusus bagi Nabi SAW saja. Tidak untuk Nabi yang lain. Wahab bin Munabbih, salah seorang tokoh dalam Islam, walaupun beliau dulu pernah menjadi tokoh Yahudi kemudian masuk Islam, beliau pernah mengatakan setiap Allah mengutus seorang Nabi, Allah memberikan tahi lalat kenabian di tangan kanannya. Jadi Nabi-Nabi yang lain ada tanda tahi lalat di sebelah kanan, tangan sebelah kanan. Kecuali Nabi kita, kata beliau. Kecuali Nabi kita itu Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya cincin kenabiannya ada di antara kedua pundaknya. Jadi kesimpulannya bahwa khatamun nubuwah ini merupakan khususiat khusus bagi Nabi SAW sebagai Nabi akhir zaman, Nabi yang dijanjikan, dan Nabi itu telah diceritakan oleh Nabi-Nabi sebelumnya. Demikian kaum muslimin yang dirahmati Allah, pengajian kita pada malam yang berbahagia ini mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.